Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keajaiban yang ditampakkan oleh Allah di dunia. Sebuah kapal besar mendarat di tengah kota Banda Aceh. Bisakah kita bayangkan air yang setinggi lautan ini bisa membawa kapal besar ini menuju tengah kota? Alhamdulillah kami berkesempatan bersama teman-teman dari Diniyah Putri untuk mengunjungi Museum Tsunami. Ini teman saya Linda Yani, Linda dari Palembang. Ini Yurisna dari Medan. Ini Junima dari Padang. Yang lain sudah berangkat. Mari kita perhatikan lagi kapal besar ini mendarat di tengah kota Banda Aceh. Dari lautan berjalan ke sini akibat tsunami sepanjang 3 kilo. 3 kilo dari lautan sampai di tengah Banda Aceh berjalan oleh gelombang air tsunami. Jadi bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya tsunami di kota Banda Aceh, atau setinggi apa air yang bisa membawa kapal ini menuju ke sini. Ini adalah rumah-rumah korban tsunami yang dulu, rumah puing-puing yang tinggal jadi puing-puing akibat dahsyatnya badai tsunami. Mari kita naik ke kapal besar itu. Lewat mana ya? Kita akan menaiki kapal yang dibawa oleh tsunami sepanjang 3 kilo dari lautan menuju tengah kota Banda Aceh. Kita naik. Inilah kapal besar yang dibawa oleh gelombang tsunami dari tengah lautan menuju kapal PLTD Banda Aceh. Ini nama kapalnya adalah PLTD Apung 1. Kapal ini tidak dipindahkan karena memang untuk menjadi monumental, pengingat bagi kita semua betapa kita kecil dan tidak berdaya apapun jika Allah sudah berkehendak. Sekarang di dalam kapal ini malah jadi tempat untuk berjualan. Luar biasa, ini bukan kapal Titanic saudara-saudara, tapi ini benar-benar kapal PLTD Apung. Sayang di dalam gelap. Apakah kamera bisa merekam? Jadi proses sumber tsunami. Tsunami itu akibat meteor. Perhatikan akibat meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian menjadi patahan di tengah lautan. Dan akhirnya air laut itu tumpah ke daratan. Tinggi gelombang yang luar biasa. Sejarah PLTD Apung ini sendiri adalah merupakan kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang dibuat di Batam dan selesai pembangunannya pada tanggal 15 Oktober 1906. Kapal dengan berat kotor sebesar 2.600 ton ini mampu memasok listrik sebesar 10,5
MW untuk kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar. PLTD ini telah berlayar ke berbagai tempat di Indonesia. Dipakai pertama kali di Pontianak tahun 1997. PLTD Apung meneruskan perjalanannya ke Bali tahun 1999. Ke Madura, kemudian ke Pontianak dan akhirnya berlabuh di Banda Aceh bulan Juli 2003. Dan pada tanggal 18 Desember mendarat di tengah kota Banda Aceh. Alangkah besar kapal ini. Inilah kisah saksi hidup PLTD Apung di Gampong Pungo Blang Cut. Di sini diperlihatkan saksi-saksi hidup bagaimana kapal itu bisa mendarat di tengah kota Banda Aceh. Jadi pada saat kejadian Nara Safira masih berumur 13 tahun. Saat itu ia masih tidur dan terbangun karena gempa. Saat terbangun dengan segera ia dan keluarganya turun dan keluar dari rumah. Rumah keluarga Nora adalah rumah panggung yang struktur utamanya ditopang oleh kayu, sehingga goncangan gempa terasa sangat hebat jika dibandingkan dengan rumah-rumah konvensional. Setelah gempa berhenti, air laut sempat surut dan terdengar bunyi gaduh, letusan. Mereka tidak mengetahui jika air laut naik kembali. Nora sempat naik motor bersama kakaknya, dan ketika mereka berlari ternyata air sudah datang. Kecepatan air sangat kuat sehingga air menghanyutkan dan bawa segala yang dilaluinya, mulai puing-puing manusia. Nora terjatuh, terhempas oleh gelombang, tergulung dan tersangkut di pohon mangga. Bersama Nora ada 3 lainnya yang tersangkut di pohon tersebut. Nora tidak tahu di mana keberadaan orang tua dan abangnya. Selepas air surut barulah kemudian Nora mencari orang tuanya. Nora bertemu dengan sepupunya yang mengajaknya untuk mengungsi ke tempat lain. Nora dan sepupunya tersebut kemudian menuju ke sebuah rumah tingkat yang merupakan sebuah pabrik jamu. Di atas rumah inilah Nora bertemu dengan kakaknya. Ia kemudian mencari ibunya, dan dari atas ia melihat ibunya yang kemudian ia hampiri. Meski demikian Nora tidak mendapati ayahnya. Kemudian ia bertanya kepada ibunya mengenai keberadaan ayahnya. Kemudian ia tahu jika ayah dan ibunya terpisah pada saat terjadinya gelombang kedua. Nora, kakaknya, serta ibunya memutuskan untuk mencari ayahnya. Dengan kembali pulang ke rumah, dengan harapan ayahnya akan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, mereka melihat semua bangunan di Blangcut telah hancur. Sesampainya di sekitar rumah keluarga Nora, mereka melihat rumah mereka pun telah hancur dan hanya tersisa 2 kamar. Nora melihat ada sesuatu yang aneh, yaitu keberadaan kapal apung di dekat rumahnya. Kapal yang biasa ia lihat di pelabuhan Ulele. Masih melanjutkan pencarian terhadap ayahnya, Nora bersama ibu dan kakaknya menyisir mayat-mayat yang ada. Namun sampai akhir mereka pindah mengungsi ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Rumah Sakit Harapan Bunda ini tidak terkena terjangan tsunami. Dan sampai saat ini keberadaan ayah Nora belum juga diketahui. Yuk, kita apa? Yuk, ayo mas. Udah? Iya. Udah pulang. Udah selesai. Wes mas. Wes mas. Itu masuk ke belah. Tengah berbelah. Jadi air masuk ke dalam. Kemudian tutup. Sapunya semuanya semua jadi tenggelam. Sekarang ganti ini sayang ceramahnya. Ceramah. Sayang. Apa tadi ceritanya? 2019 ganti presiden. Iya tetap. Prabowo. Kamu masih Pak Ibu.